Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Kali ini saya mau bagiin pengalaman pakai mantan HP flagship 5 tahun yang lalu dari Apple nih. Yang waktu awal rilis resmi di Indonesia 4 tahun yang lalu dijual di harga 13 jutaan. Namun untuk harga di marketplace online saat ini udah turun banget sampai cuma 2 jutaan aja nih, yaitu Apple iPhone 7. Apakah HP Apple yang satu ini masih layak dipakai di tahun 2021 ini? Setelah pakai HP ini selama beberapa hari, akhirnya saya tahu nih jawabannya. Makanya tonton video kali ini sampai habis ya. Kita bahas dulu bagian desainnya nih. Generasi ke-7 dari iPhone ini memang masih seperti generasi sebelumnya yang desainnya masih memiliki dagu dan dahi yang lumayan tebal. Tapi kelebihannya di bagian dagu tetap memberikan sensor sidik jari atau kalau Apple menyebutnya dengan Touch ID. Nggak kayak iPhone generasi terbaru sekarang yang malah menghilangkan fitur ini dan menggantinya dengan Face ID. Layar iPhone 7 ini hanya sebesar 4,7 inch Retina IPS LCD yang meskipun resolusi layarnya cuma 750x1334 pixel, tapi kualitas ketajaman layarnya udah oke banget. Nonton YouTube juga tetap bisa nikmatin konten beresolusi Full HD. Dan kualitas stereo speakersnya juga terasa banget untuk suara bass dan treble-nya yang dinamis. Berbahan material aluminium back dan frame yang terasa solid dan kokoh. Meskipun desainnya udah nggak kekinian, namun feel compact dan fitur Touch ID-nya tetap jadi nilai plus tersendiri. Yang jelas di bagian desain dan layarnya ini, Apple iPhone 7 tetap masih oke dipakai di tahun 2021 ini. Setelah bagian desainnya yang masih oke, gimana nih performanya untuk dipakai untuk daily use pada saat ini? iPhone 7 ini ditenagai chipset Apple A10 Fusion yang berfabrikasi 16 nanometer dengan prosesor quad-core yang dipadukan dengan GPU PowerVR Series 7 XT Plus yang menggunakan 6-core grafik. Untuk varian yang saya tes ini internalnya 32GB yang cuma pakai RAM 2GB. Oh iya, untuk versi OS-nya masih belum di-upgrade ke versi terbaru yaitu 14. Jadi masih pakai versi 13.5.1. Tapi performanya untuk kebutuhan saat ini masih tergolong cukup mumpuni. Saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 8 masih tembus mencapai skor 142 ribuan. Lalu saya tes juga menggunakan aplikasi 3D Mark pada mode Wide Left mencapai skor 2531 dengan average frame rate di 15 fps. Yang jelas performanya kalau untuk daily use seperti browsing atau sekedar chatting sih masih jelas mumpuni banget. Tapi gimana nih kalau untuk jalanin game SD? Karena penasaran langsung saya tes juga deh mainin 2 game berat yang populer untuk saat ini. Game yang pertama tentu saja adalah PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di HD High atau Smooth Ultra. Dan saat saya tes pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya terasa masih smooth dan minim sekali terjadi frame drop. Walaupun terasa frame drop saat bertemu player asli, namun masih cukup playable. Touchscreen-nya juga responsif dan gironya tidak terasa delay sama sekali. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 42 derajat Celcius. Dan baterai berkurang sekitar 35%. Game yang kedua saya bermain game Genshin Impact. Settingan defaultnya ternyata cuma di lowest atau terendahnya aja nih. Tapi gameplaynya ternyata cukup playable. Walau frame drop tetap sering terasa ketika bertarung melawan monster dan saat menampilkan animasi skill tiap karakternya. Apalagi suhu panas HP-nya bikin gak betah mainin game ini lama-lama. Karena terasa panas banget dan terasa overheat. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 44 derajat Celcius. Dan baterainya berkurang sekitar 45%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit, dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 14%. Lanjut kita bahas ke bagian kameranya. Kamera utama iPhone 7 ini bersensor 12 megapiksel yang berapertur f1.8 yang memiliki fitur face detection autofocus. Dan juga optical image stabilizer yang tentunya akan membuat hasil jepretan lebih optimal dan rekaman video jadi lebih stabil. Sedangkan untuk kamera depannya membenamkan sensor sebesar 7 megapiksel yang berapertur f2.2 yang support face detection dan HDR. Meski cuma pakai satu kamera utama saja, tapi saya akui kualitas foto dan video dari iPhone 7 ini jelas masih oke banget untuk saat ini. Warnanya vibrant, dynamic range-nya luas, dan detailnya juga tetap terasa tajam. Minusnya sih memang di kondisi cahaya yang rendah atau malam hari jadi kurang maksimal. Dan untuk perekaman videonya juga terasa smooth dan stabil. Pokoknya kalau cuma untuk share video story di WA atau Instagram jelas masih terasa halus dan beda banget sih kalau dibandingin dengan smartphone mid-range pada saat ini. Buat yang penasaran, berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya. Like it's something in the air at that time, don't know why.
like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. Lalu apakah HP ini masih worth untuk dipakai sebagai daily driver? Jawabannya bisa iya dan tidak. Iya jika memang sudah siap dengan ketahanan baterainya yang terbilang bocor dan bakal sering ngecharge baik pakai listrik ataupun powerbank. Tapi tidak jika kalian memang cari HP yang baterainya awet dan gak suka dikit-dikit ngecharge. Karena sudah saya buktiin sendiri saat dipakai posisi baik untuk membuka sosmed ataupun browsing, ketahanan baterainya tuh terasa boros banget. Apalagi kondisi baterai health iPhone 7 yang saya tes ini ternyata sudah termasuk harus diganti karena statusnya sudah servis dan tinggal 74% saja. Tentunya sudah sangat berbeda dengan ketahanan baterainya jika masih status 100% ya. Dan benar aja sih untuk screen on time-nya rata-rata hanya bisa bertahan selama 2 jam lebih beberapa menit saja. Tapi waktu untuk mengisi daya dari lowbat ke 80%-an sih hanya sekitar 30 menitan saja nih. Tapi habisnya jika untuk dipakai aktif juga bakal terasa boros. Tapi kalau cuma standby masih tergolong awet. Karena jika posisi layarnya mati terasa seperti deep sleep dan berkurangnya juga tidak begitu banyak. Jadi saran saya sih kalau cari second hand HP ini perhatiin sisa baterai health-nya ya. Kalau masih di atas 85% sih masih tergolong oke. Tapi kalau sampai statusnya servis atau di bawah 80% ya siap-siap aja ngeluarin dana buat ganti baterai baru. Kesimpulannya, Apple iPhone 7 ini menurut saya masih cukup enak jika dipakai di tahun 2021 ini. Syaratnya sih kalian udah harus bisa nerima konsekuensi di daya tahan baterainya. Karena walau dapat baterai health yang masih 100% pun tetap bakal terasa boros jika kalian intens buat sosial media dan sering menggunakan fitur kameranya. Apalagi kalau untuk memainkan game berat. Mainin game ringan sekelas Candy Crush aja baterainya tetap boros. Tapi kalau cuma sesekali aja main game casualnya jelas masih oke. Kalau kalian adalah tipe yang gak betah sama HP yang baterainya terasa boros dan harus dikit-dikit ngecharge, jelas HP ini tidak cocok buat kalian miliki. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.